Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Sifa, NIM 19650055 akan mempresentasikan tentang UTS programan mobile. Yang mana di sini diinstruksikan untuk sebagai contohnya itu seperti ini, dan juga sudah ada videonya yang mana saya mengimplementasikan sesuai dengan yang sudah dicontohkan. Seperti inilah hasilnya. Saya mau ngambil topik tentang makanan terenak di dunia yang mana saya ambil dari website ini, website AFY Info. Saya mengambil data dari situ. Maka saya ambil data dari situ, maka saya implementasikan seperti ini, yang mana ketika di tab itu akan menampilkan informasi tentang makanan tersebut, informasi singkat. Ini nasi goreng, pad thai, dimsum, resepnya, dan sebagainya. Baik, untuk codingannya itu pertama tentunya method main, yang mana yang di run itu adalah material app berupa home, yang mana home ini nanti akan diambil dari class home yang ada di bawah. Nah, sebelumnya kita akan buat dulu class food. Class food di sini yang mana memiliki 4 variabel, yaitu string name untuk nama, from untuk asalnya, untuk deskripsinya, dan pic itu untuk asal atau URL dari fotonya nanti. Kita buat seperti ini, food parameter this.name, this.from, this.days, dan this.pic, yang mana itu bagiannya nanti yang pertama adalah memasukkan insert nama, from, description, baru picture atau fotonya. Lalu barulah kita buat form yang pada bagian halaman home. Ini kita buat food, array food ya, yang mana array berarti lebih dari satu data. Kita buat list food, yang mana food itu yang pertama itu kita masukkan data-datanya sesuai dari berupa hardcode ya, dari kita copy paste dari halaman tadi yang di sini. Itu kita masukkan pertama rendang dari Indonesia, lalu ini untuk deskripsinya, dan ini search atau URL dari fotonya atau picture-nya. Lalu kita masukkan semua datanya. Setelah itu barulah kita buat widgetnya. Pertama itu build widget build context, yaitu berupa konteks. Kita override ya. Kemana override ini juga udah tersedia nanti dari Android Studio-nya. Nah, pertama kita buat itu scaffold, berupa scaffold. Yang pertama kita akan buat app bar. App bar di sini kita buat dengan material app bar dengan judulnya makanan terenak di dunia. Itu yang untuk ini ya. Untuk makanan terenak di dunia, app bar di atas, lalu baru bodinya kita buat center dengan childnya berupa kita menggunakan list view builder, yang mana jumlah perhitungan itemnya itu adalah panjang dari food, dari data food. Lalu item buildernya itu konteks dan index. Parameternya itu adalah konteks dan indeks, dimana akan mereturn gesture detector. Nah, di sini kita menggunakan untuk navigatornya atau routingnya itu menggunakan gesture detector.
mana ketika kita on tab itu navigator push konteks lalu material page root, yang mana builder itu yang konteks yaitu yang diinikan adalah food detail akan mengarah ke halaman food detail, yang mana food itu sesuai dari indeks yang kita klik. Jadi seperti ini ketika kita klik. Nah, ketika rendah maka indeks ke berapa? Indeks pertama ke 0 ya. Ke 0 maka dia akan menampilkan rendang seperti itu. Lalu ketika kita coba nasi goreng itu maka dia akan menampilkan array yang pertama, berarti indeks pertama. Nah, yaitu nasi goreng sesuai data yang sudah dimasukkan di pada hardcode tadi. Itu untuk on tab-nya. Nah, lalu tetap pada ini tadi, this view builder ini dia ada menggunakan child. Kita membuat card baru, lalu card itu pun berisi row, dimana row ini memiliki beberapa isian ya, atau beberapa anak. Lalu kita widget padding. Nah, paddingnya itu kita buat ukurannya itu rata 10 ya, rata 10 dalam artian atas, kanan, kiri, bawah itu ukurannya 10. Lalu padding ini memiliki child berupa image, berupa gambar, yang mana gambar itu diambil dari data food tadi, dari URL tadi sesuai dengan indeks. Jadi misalkan foods indeks pertama .pig. Kalau misalnya kita klik ini kan, seperti ini misalnya pada nasi goreng, berarti dia food dengan indeks 1 picture. Jadi food dengan berarti gambar nasi goreng, karena nasi goreng kan area yang pertama tadi ya, yang area indeks 0 itu adalah rendang. Itu lalu ukurannya weightnya kita bikin 100. Lalu kita buat lagi padding untuk tulisannya ya. Untuk tulisan ini rendang dan Indonesia ini untuk nama dan asal negaranya. Itu pertama kita tetap buat paddingnya itu ukuran 10 untuk pukul rata 10, lalu memiliki anak itu kolom, kita buat kolom. Nah, untuk cross axis alignmentnya itu kita buat start, maksudnya itu berarti dia mulai dari paling kiri, jadi kan rata kiri kan. Nah, untuk itu lalu memiliki kolom ini memiliki children, berarti lebih dari satu. Yang pertama buat padding, mana padding ini yang di bawahnya itu 8 ya, buat ukurannya hanya di bawah kita menggunakan edge inserts only, yaitu kita cuma memberikan ukuran hanya yang untuk di bawah, yaitu ukuran 8. Nah, lalu padding ini memiliki chart to text. Nah, padding ini berarti ya untuk ini, untuk nama ya. Padding di sini untuk buat nama. Lalu kita buat teks dollar ini untuk ambil datanya ya, data food dengan index.name. Ketika dia akan menampilkan misalnya kalau indeks 0 berarti rendang, namanya berarti akan memunculkan tulisan rendang gitu. Seperti itu. Lalu stylenya kita bikin style theme.of context ini dengan buat headline 6 ya, ukuran 6. Nah, sedangkan lalu pada yang keduanya itu teks biasa. Nah kan kita ngambil data yang from untuk asal daerahnya, asal negara dari makanan tersebut. Lalu selanjutnya itu untuk food detail. Kita akan membahas tentang food detail, kelas food detail, yang mana ketika ini tadi diklik itu akan mengarah
ke halaman food detail. Ini tadi ya bagian routingnya. Nah, mana itu adalah food detailnya adalah status widget. Lalu kita buat deklarasikan variabel food dengan tipe food. Nah, lalu food detail ini memiliki lalu this food menggunakan super key. Lalu widget buildnya seperti biasa, ini juga ada nanti ketika kita buat stateless widgetnya ya. Build context berupa konteks. Nah, widget title pertama kita akan buat namanya widget title, yang mana widget title itu adalah judul, yaitu kita buat widget titelnya berupa kontainer yang mana paddingnya itu pukul rata 16, lalu memiliki anak berupa row atau baris ya, baris, memiliki children beberapa anak. Yang pertama dan di sini kita cuma perlu satu ya, satu anak saja, yaitu expand yang memiliki satu anak berupa kontainer, dan kontainer memiliki anak lagi yaitu kolom. Kita buat kolom dengan cross access element itu start, ini ya start, dan memiliki children itu berupa kontainer dengan padding bawah 8, dan teksnya itu adalah diambil dari food.name, dari nama dari makanan tersebut, dan stylenya itu kita buat headline 6, jadi ini headline 6. Dan untuk form itu kita buat, saya coba buat warnanya itu indigo, ini seperti Indonesia ini. Nah, untuk widget description itu berupa container dengan padding pukul rata 16, teks itu diambil dari data description dari variabel makanan tersebut. Lalu stylenya itu berupa body text 1. Nah, soft wrapnya true dan text alignmentnya itu justify, kita buat dengan justify. Lalu di return lah scaffold. Nah, ini baru dari inti dari detailnya, itu kita return bahwa sebuah scaffold, ini scaffold ya. Nah, pertama kita buat app bar yang di atas ini, yang mana itu mengambil nama dari makanan tersebut. Lalu untuk bodinya itu list view, kita buat list view agar bisa di scroll gini ya, list view dengan memiliki anak pertama image network berupa gambarnya, yang mana URL dari file tersebut adalah data dari pic dari food. Nah, untuk ukurannya kita buat 600 dengan feednya itu box feed.cover. Nah, lalu selanjutnya tinggal memanggil saja, jadi kita tidak perlu membuat lagi title dan deskripsinya, tapi hanya tinggal memanggil saja dari widget di atas. Dari title ini ya rendang, yang mana titelnya tadi udah sekalian ini ya, udah sekalian formnya, jadi ini adalah title dari widget title, dan ini adalah widget description ya. Begitu mungkin penjelasan dan demonstrasi dari project saya, UTS saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.